Silahkan dilihat untuk dipastikan. Kok Rehan bisa tahu detail penawaran aku? Enggak. Kok kamu malah belain Aisyah sih? Orang tadi aku ngeliat sendiri dia lagi foto-foto laptop kamu. Dia pasti mau nyolong data, Ga? Apa jangan-jangan Sasha benar? Baiklah Pak Rehan, dengan melihat perbedaan harga, kami sangat tertarik sekali untuk menggunakan perusahaan Bapak untuk proyek kerja ini. Jadi, kita sepakat ya? Dalam proyek ini saya akan memberikan kualitas kelas dunia dengan harga yang rendah. Apa benar Aisyah yang udah ngelakuin semua ini? Jadi kamu yakin tuh? Aku yakin, Ma. Aku ngeliat pakai mata kepalaku sendiri. Aisyah lagi foto-foto data dari laptopnya Yoga. Berarti sekarang Mama harus meyakinkan Yoga bahwa Aisyah yang ada di rumah kita sekarang ini bukan Aisyah yang dulu. Mama harus ke kantornya Yoga. Jun, sepertinya kita harus lebih waspada. Karena jangan sampai kita salah langkah. Betul banget. Kali ini kita yang harus menang. Jangan sampai perempuan itu lagi. Jadi, Jeng, saya minta tolong ya. Selama saya pergi, tolong yang ada di rumah jagain. Jangan sampai Aisyah yang di dalam rumah bisa pergi. Kita tunggu, kita jebak Aisyah yang asli yang ada di luar, keluar dari tempat persembunyiannya. Halo, Mbak Yu. Bisa ke sini sebentar? Ke depan? Iya. Bu Desri itu harus dikasih tahu, kita tunggu ya. Dah, ini tadi katanya kumpul-kumpul mau ada apa ya? Ada yang penting? Mbak Yu, Indah mau ngasih tahu ke Mbak Yu. Sekarang di setiap sudut rumah semuanya udah Indah pasang CCTV. Bingung kan buat apa? Indah kasih tahu ya Mbak Yu ya. Jadi semua pergerakan yang ada di dalam rumah atau di luar rumah kita bisa tahu. Oh ya satu lagi, Indah juga nambahin penjagaan. Iya, Indah tambahin orang buat ngejagain. Terus Mbak Yu, Indah mau ngasih tahu nanti ada tukang kebun kan? Itu sebenarnya bukan tukang kebun, dia nyamar. Sebenarnya dia mata-mata. Gunanya adalah supaya Aisyah yang ada di luar nanti kalau dia datang ke sini bisa ketangkap. Kita bisa bongkar. Ternyata Aisyah yang dalam rumah ini adalah Aisyah palsu. Gawat, Aisyah betul-betul nggak boleh kesini. Sepertinya mereka mau meyakinkan kalau Aisyah dan aku adalah orang yang berbeda. Aku harus kasih tahu Aisyah. Aduh, Aisyah, ayo dong angkat teleponnya. Halo, Aisyah. Aisyah, aku mau kasih tahu sama kamu, untuk sekarang kamu jangan datang dulu ke rumah ini. Aku mohon Aisyah, karena kamu tahu kenapa? Sekarang Bu Indah udah pasang CCTV di semua sisi rumah. Bahkan Aisyah, ada orang yang menyamar jadi tukang sapu untuk menjaga rumah ini. Parah banget kan? Nah Aisyah, aku minta sama kamu, kamu jangan gegabah datang ke rumah ini. Aku juga sekarang nggak bisa bawa pelangi keluar. Lalu bagaimana caranya aku ketemu sama pelangi lagi? Iya Aisyah, pokoknya kamu tenang aja ya. Aku akan cari jalan keluarnya. Aisyah, Kui adikku Indah kan lagi sibuk. Jadi sekarang Bude yang mau jagain pelangi. Biar kamu nggak capek, ya. Iya Bude, silahkan. Kamu istirahat nggak apa-apa? Pelangi
pelangi tak jagain. Ya Allah, kuatkanlah hamba dalam menjalani cobaan ini ya Allah. Kuatkanlah rasa kangen hamba pada pelangi ya Allah. Hanya kepadamu hamba meminta. Kenapa bayi itu sendirian? Orang tuanya kemana? Pelangi? Hei, kamu siapa? Kenapa kamu gendong anak saya? Kamu pasti menculik bayi saya ya? Kamu pasti seorang penculik. Sini, ini bayi saya. Pergi kamu. Itu. Udah ketahuan kamu ngaku ya. Tolong, tolong. Ada yang mau nyulik bayi saya. Tolong. Siapa kamu? Kamu nyulik bayi saya? Enggak, saya bukan penculik, Ayo, kita bawa kantor polisi. Ayo. Aisyah, astagfirullahaladzim. Saya bukan penculik. Bawa aja, bawa. Enggak, saya mohon. Ayo. Stop. Ibu salah paham. Dia itu kan mau menculik bayi, dia itu anak saya, Bu. Awas. Aisyah, kita pulang yuk. Yalah, saya mau bicara berdua sama dia. Oke. Terima kasih banyak ya. Senang berjasa. Terima kasih banyak. Maksud lo apa? Kenapa? Kamu nggak senang udah kehilangan proyek? Oke, gue nggak peduli tentang proyek ini deh, ya. Tapi gue mau tahu, lu dapat detail-detail penawaran gue dari mana? Dinding punya telinga. Siapa mata-mata? Jadi begini. Kalau kamu berbuat hal yang jahat, kamu sudah menghancurkan hidupku, maka aku juga bisa membalas melalui orang yang sangat kamu cintai. Aisyah. Jawab. Mana bisa kamu main paksa atau main ancam begini? Masalah lu apa sih sama gue? Masalah lu apa? Kamu akan tahu. Kamu akan tahu soal apa yang kamu lakukan. Kebusukan kamu dan keluarga kamu. Lu gak usah ngomong-ngomong tentang keluarga gue deh. Gak usah ngomongin keluarga. Ngerti gak lu? Ngerti gak? Aku pikir kita harus keluar sebelum bertambah parah. Buka! Di ruang meeting terjadi kebakaran, Bu. Dan saat ini Pak Yoga terjebak di dalam. Apa? Bu, jangan ke sana, Bu. Sabar, Bu. Bu, jangan, Bu. Sabar, Bu. Bu, jangan, Bu. Yoga! Sabar, Bu. Di sana sudah ada petugas yang sedang melakukan evakuasi. Jangan, Bu. Bu, di sini aja, Bu. Yoga, menurutku sekarang kita tidak punya pilihan. Kita harus kerjasama untuk membuka pintu. Sekarang lu mau kerja sama gue? Saat ini tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita. Jadi orang yang pintar, jangan cuma emosi.
Ayo kita duduk. Tunggu. Gue mau nanya sama lo ya. Tadi maksud lu tuh apa? Lu bilang gue udah ngancurin hidup lo. Itu maksudnya apa? Terus Aisyah. Ada hubungan apa sama Aisyah? Dia gak mungkin jadi mata-mata lo. Aisyah? Kok orang itu kenal sama Aisyah? Apa maksudnya dia mau menghancurkan Yoga? Ya lu jangan macam-macam sama Aisyah ya. Bilang ini. Gue gak akan biarin lu macam-macam sama dia. Apaan sih? Maksudnya apa coba nih orang? Yoga, berarti bener apa yang dikatakan Sasa. Kamu mau tahu? Aisyah itu diam-diam buka laptop kamu, terus foto-foto ngambil data. Mama yakin banget, pasti data-data itu dikirim ke orang tadi. Wah, enggak. Gila ya, bener-bener ya. Kok kita nggak sadar ya? Ternyata Aisyah itu jadi mata-mata orang tadi. Wah. Gak, Ma, gak mungkin. Aisyah gak mungkin ngelakuin itu. Aku percaya sama Aisyah. Yoga, mungkin aja Aisyah melakukan itu. Karena Aisyah yang ada di rumah kita, itu bukan Aisyah yang sebenarnya. Apa mungkin yang dibilang Mama itu benar? Kalau Aisyah, itu ternyata bukan Aisyah. Tapi orang lain yang mirip sama dia. Soalnya aku juga sempat ngeliat kalau Aisyah tuh ada dua. Kelihatannya Yoga sudah terpengaruh dengan omonganku barusan. Udah Aisyah, kamu jangan sedih seperti ini terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Aisyah? Kenapa luka begitu? Kenapa? Ini tadi Aisyah hampir aja dituduh ibu-ibu karena mau menculik anaknya. Aisyah pikir anak itu pelangi. Sepertinya Aisyah sangat tersiksa deh karena harus berpisah dengan pelangi. Kasihan sekali kamu, Aisyah. Berpisah dari pelangi sudah sangat menyiksa. Sekarang ditambah dia juga tidak bisa bertemu dengan anaknya. Kita coba video call dengan pelangi ya. Iya Narehan, ibu benar-benar minta tolong sama Narehan ya. Kasihan sekali Aisyah. Aduh, gimana aku bisa video call kalau Bu Desri masih aja ngawasin aku? Aku harus bikin Bu Desri lengah. Capek juga sih harus diawasin terus. Udah kayak buronan aja. Main ya. Bude. Ya? Bude pasti capek kan? Nah iya, aku tuh berapa hari ini kecapean banget soalnya panas. Ya udah kalau capek, sekarang aku pijitin ya. Loh, kamu mau pijitin? Mau dong Bude, tentu aja mau. Memangnya kamu nggak capek? Hah? Enggak lah Bude, sini, tidur aku pijitin. Aduh, kebetulan udah lagi pegal, lagi pusing. Nah, aku setel musik juga ya, biar lebih relax gitu. Ya, yes. Kamu pinter ya? Iya dong Bude, tuh enak banget pijitan aku itu bisa bikin kita jadi relax sekali. Bude bobo, oh bu.
Yes, akhirnya tidur juga nih Bude. Berhasil juga ternyata rencana aku. Sekarang tinggal aku hubungi Aisyah. Nami, Bude kan udah bobo. Sekarang kita main ya. Udah Bude. Loh, udah kemana tuh? Kok aku ditinggal tidur? Walah. Aduh, masih sakit piye kok aku ditinggal. Kayaknya di sini aman nih, nggak ada CCTV. Aku bisa telepon Aisyah di sini. Aisyah tuh Pelangi mau ngomong sama kamu. Bu, Ibu. Pelangi, kamu kangen sama Mama? Kamu apa kabar sayang? Kamu makin cantik ya. Maafin Mama ya. Untuk sekarang kita harus berpisah. Tapi Mama janji, suatu saat nanti kita akan bersama-sama lagi. Ya. Kamu yang tenang ya sayang di sana. Yang baik sama Mama Ashanti. Maaf ya sayang. Sekarang kita harus berpisah dulu. Dan Ibu berharap kamu gak akan pernah lupain Ibu. Karena Ibu sangat menyayangi kamu. Ya. Dan kamu akan selalu ada di hati Ibu. Kamu sabar ya, kamu tunggu Ibu. Kamu tenang ya sayang, Mama akan cari cara supaya kamu bisa ketemu sama Mama Aisyah. Aisyah. Yoga, kamu dengar kan? Dia manggil nama Aisyah. Padahal kita tahu dia kan Aisyah. Pasti dia lagi video call dengan Aisyah yang asli. Ayo kita buktiin. Mah, Aisyah. Ya ampun, perempuan jahat itu udah pulang. Apa dia dengar perkataan aku? Aduh, gimana ini? Ada Bu, enggak. Bu, jangan, Bu, aku nggak mau, Bu. Aku masih mau ngobrol sama anak aku, Bu. Bu, aku mau ngomong sama Pelangi, Bu. Aku mohon jangan matiin HP itu. Kamu? Kamu lagi? Kenapa sih? Kamu selalu bikin hidup anak saya nggak pernah tenang. Sampai-sampai handphone anak saya kamu rebut. Saya cuma mau lihat cucu saya. Kamu perempuan miskin. Kok bisa sih punya duit buat beli handphone canggih? Dari mana? Maling ya? Dari dulu kesombongan kamu tuh gak pernah hilang. Kamu pikir saya gak mampu beli handphone sebagus ini? Kamu tuh senangnya bisa ngerendahin orang aja. Makasih, Mah. Bu, aku minta maaf ya. Ini kalau mau lanjut bicara sama Aisyah boleh? Kan Ibu juga neneknya Pelangi. Ya. Ya udah ya, Bu. Nanti kita bicara lagi. Assalamualaikum. Aduh, Aisyah. Hampir aja kamu. Yoga, Mama heran deh sama kamu. Kok nggak percaya banget sih apa kata Mama? Kamu tuh udah dibutakan sama cinta kamu. Udah jelas, perempuan yang di hadapan kita ini bukan Aisyah yang sesungguhnya. Mama tuh kenapa sih? Mama selalu nuduh aku. Apa salah aku sama Mama? Kalau emang aku punya kembaran, apa Mama punya bukti?
Apa Mama punya bukti atas semua yang Mama tuduhkan sama aku? Apa sih salah aku? Kenapa Mama selalu nuduh aku? Kenapa Mama nggak pernah bisa percaya sama aku? Kenapa, Ma? Kenapa? Aisyah, gak usah pakai acara nangis deh. Ngapain sih sandiwara begitu? Air mata buaya. Udah deh, ngaku aja. Kamu tuh siapa sih sebenarnya? Kamu kan bukan Aisyah asli. Gak capek tuh kamu bohongan begini terus? Udah lama apaan sih? Itu juga gak ada bukti kok. Yoga. Udah mah, aku gak mau bahas lagi ya. Yuk Aisyah, aku anterin kamu ke kamar. Ya, Mas. Heran banget sih Yoga. Gak pernah mau percaya dengan ibunya sendiri. Selalu aja percaya sama perempuan kampung itu. Gregetan banget gimana caranya ya. Aku harus ngebongkar nih, ngebuktiin bahwa itu adalah Aisyah yang palsu. Susah banget. Padahal gampang. Tapi kenapa susah? Mas, makasih ya. Kamu udah belain aku depan Winda. Iya. Oh ya, Syah. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Kamu tolong jawab yang jujur ya. Kemarin itu sebenarnya kamu fotoin laptop aku nggak sih? Loh, kamu kenapa nanya kayak gitu? Aku bener-bener gak ngelakuin itu. Bukannya kamu kemarin udah percaya sama aku? Bukannya aku menuduh kamu, cuman aku kepikiran aja sama kata-katanya Reha. Ya dia rekan bisnis aku. Dia bilang dia mau ngancurin aku lewat orang yang aku sayang. Dan aku kepikiran sama kamu. Mulai sekarang kamu harus hati-hati ya. Ya udah, kalau gitu gue keluar ya. Yang dibilang sama nenek sihir itu ada benernya juga. Yoga udah buta karena cintanya ke Aisyah. Saking cintanya dia sampai percaya sedalam itu sama Aisyah. Aisyah benar-benar beruntung bisa dicintai seperti itu. Sementara aku belum pernah merasakan cinta Raihan. Seperti perasaan cinta Yoga ke Aisyah. Raihan, apa memang dia gak bisa balas cinta aku? Apa dia mencintai orang lain? Dan itu bukan aku. Raihan, hentikan. Hilangkan dendam kamu. Jangan kamu hancurkan dia. Mama sangat yakin kalau Yoga itu anak yang baik. Ma, ini bisnis. Jadi bukan karena dendam. Wajar kan kita lakuin apa aja untuk bisnis? Enggak. Karena Mama tahu sekali apa yang kamu lakukan itu karena kamu dendam. Kamu tidak bisa hidup seperti ini. Kamu harus hilangkan dendam kamu. Apa yang sudah kita alami, Mama ikhlas. Promise me, janji sama Mama, kamu tidak akan pernah hidup dengan dendam itu. Ma, maafin aku, Ma. Mama boleh minta apa aja untuk aku lakukan. Tapi tolong, jangan suruh aku berhenti untuk membalas penderitaan yang pernah kita alami dulu. Penderitaan yang berat yang dibuat oleh mereka. Aku gak bisa terima, Ma. Mama minta begitu, aku gak bisa janji. Karena aku sudah begitu sakit. Maafkan aku, Ma. Ma, Mama gak usah pikirin soal itu. Yang penting sekarang kesehatan Mama ya. Aku gak mau pikirin soal itu. Udah, Mama makan lagi ya. Mama tahu, Rehan, apa yang kamu alami dulu itu mungkin berat. Tapi Mama akan terus berdoa
supaya kamu bisa menghilangkan dendam kamu. Gimana? Udah ada uang? Gak perlu dikasih tahu. Saya tuh udah tahu duluan kalau mereka tuh kembar. Jadi? Oh, oke. Tapi kak Anda tahu di mana keadaan kembarannya sekarang? Aisyah yang asli. Laki-laki misterius ini sudah ngedapetin semua informasi yang aku mau. Tapi gimana ya? Yoga belum ngasih aku uang. Aduh, gimana caranya ya supaya aku bisa mendapatkan informasi dengan sempurna. Tapi uangnya gimana? Aku harus mikir nih gimana caranya untuk dapat uang dan bisa mendapatkan informasi. Oke. Kalau Anda gak mau tahu, ya udah. Sampai kapanpun Anda gak bisa cari kembaran. Oke. Saya akan kasih, tapi saya nggak punya uang segitu banyak. Bagaimana kalau saya kasih perhiasan aja, kamu ambil, kamu jual. Tenang aja, masalah nominal beda-beda tipis harga perhiasan saya dengan uang yang kamu mau. Setuju nggak? Kalau setuju, hari ini kita ketemu di mana? Taman Dahlia. Oke, deal. Kita ketemu di sana, ya. Harus cepet nih. Kebongkar juga, akhirnya kebongkar. Sebenarnya siapa sih yang ngasih petunjuk ke nenek sihir itu kalau Aisyah itu kembar? Satu-satunya cara supaya aku tahu, aku harus ikutin Bu Indah. Aisyah, kamu makan ya? Bu, Aisyah, dari kemarin kamu tuh belum makan. Bu Aisyah nggak mungkin bisa makan kalau Aisyah terus kepikiran sama Pelangi. Aisyah nggak kuat nahan rindu kangen sama Pelangi, Bu. Bu, sampai kapan Aisyah nggak bisa ketemu sama Pelangi? Sampai kapan? Ya Aisyah, ibu ngerti. Ibu ngerti kamu tuh sangat tersiksa. Tapi kamu jangan patah semangat ya. Ini kan cuma sementara. Ibu yakin sebentar lagi juga kamu akan ketemu sama Pelangi. Ya, kamu yang sabar. Ya udah, Bu. Aisyah pamit kerja dulu ya. Semoga dengan kerja Aisyah bisa melupakan kepedihan Aisyah. Ya Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya Allah. Kasihan sekali Aisyah. Udah selesai, Aisyah? Udah, suster. Semuanya udah selesai. Jadi, apa yang bisa saya kerjain lagi? Sebenarnya sih ini bukan tugas kamu, tapi kalau kamu mau bantu bersihin koridor di ruang tulip, petugasnya kebetulan nggak masuk. Iya, suster. Saya akan kerjain. Nih, obatnya. Yaudah, saya kesana dulu ya. Aku dapat informasi kalau dari tadi kamu nggak berhenti kerja. Kenapa ini kamu lakukan, Aisyah? Untuk apa? Jangan siksa dirimu. Udah, sekarang berhenti. Kamu butuh istirahat. Raihan, biarin aku kerja. Hanya dengan cara ini aku bisa ngobatin rasa kangen aku sama Pelangi.
kenapa kepala aku pusing banget. Astagfirullahaladzim. Aisyah! Aisyah, kamu nggak apa-apa? Rehan, makasih ya kamu udah nolongin aku. Maafin aku, Rehan. Ya, tapi kenapa kamu sampai jatuh begitu, Aisyah? Aku nggak tahu, Rehan. Tadi tiba-tiba aja kepalaku pusing dan badan aku terasa lemas. Aisyah, ini pasti karena kamu sudah kecapean dan kau pasti belum makan. Itu yang terjadi. Jadi, sekarang kamu istirahat dan sebaiknya kamu makan sekarang. Berhenti kerja. Nggak usah, Rehan. Aku nggak lapar. Aku terus kepikiran sama Pelangi. Aisyah, jangan keras kepala. Ikuti apa yang aku bilang barusan. Makan, istirahat. Ayo, kamu nggak boleh kerja lagi. Nggak usah. Sebaiknya aku kembali bekerja ya. Gak bisa. Kamu harus makan sekarang. Ayo, makan. Ayo. Ayo, ikut aku sekarang. Jadi karena sekarang kamu udah di sini, jadi kamu harus makan. Ayo makan. Kamu nggak punya alasan apapun. Makanannya udah ada. Dan aku mau kamu makan, jadi ayo. Maaf, Rehan. Tapi aku gak kepengen makan. Aku lagi gak mau makan. Aku gak mau dengar alasan. Aku mau kamu makan. Aku pastikan kamu makan. Dan kalau perlu aku suapin deh. Makan deh. Rehan, gak usah, aku bisa makan sendiri. Makan. Rehan, gak usah. Aku malam di sini banyak orang. Soal itu aku gak peduli. Pokoknya hari ini aku harus buat kamu makan. Bagaimanapun caranya. Ayo makan. Udah, aku bisa makan sendiri kok. Ya, kamu juga makan. Rehan, tapi sampai kapan aku harus berpisah sama Pelangi? Aku pengen ketemu sama Pelangi. Sabar Aisyah, sabar. Insya Allah keinginan kamu cepat terkabul. Kamu bisa main ketemu dia. Sabar. Tapi Rehan, aku kangen banget sama dia. Aku pengen ketemu sama anak aku. Aisyah, jangan nangis. Seperti ku bilang, kamu harus sabar. Kamu harus kuat. Sabar sedikit lagi supaya bisa melewati semua ini. Ya udah, aku pergi dulu ya. Aisyah, mau kemana kamu? Aku mau pergi ke musola dulu. Aku mau sholat. Aku mau berdoa supaya hati aku tenang. Aku ngerti itu. Tapi sebaiknya makanan ini habisin dulu. Please. Loh, Bu Indah mau kemana? Kenapa? Kepo banget pengen tahu. Gimana sih? Katanya mau ngikutin aku terus. Katanya mau ikutin aku kemana-mana. Katanya mau ngikutin aku kayak fans ngikutin idolanya. Mana kok sekarang mau pergi nggak ajak-ajak aku sih? Oh, kayak fans ya kalau kayak gitu ya? Tapi hari ini enggak. Aisyah, ingat jangan seneng dulu. Kalau saya pergi bukan berarti nggak ada yang jagain kamu, tetap ada kok. Jeng Mira. Ya, Jeng. Iya Aisyah, untuk sementara saya akan menggantikan Jeng Indah. Ya sebagai
ibu dari istrinya Yoga yang pertama, saya kan juga pengen kenal dekat sama calon istri kedua Yoga. Ya biar kita bisa lebih akrab gitu. Kemarin aku bisa aja dengan mudah kecoh Bu Destri dipijit sebentar aja dia langsung tidur. Tapi kalau Bu Mirna gimana? Kayaknya nggak akan semudah itu deh. Ibu Mirna itu kan lebih licik daripada perempuan jahat itu. Ya udah Aisyah, selamat senang-senang ya. Jeng Mirah, dijaga ya Aisyahnya. Biar semakin deket. Iya Jeng, hati-hati ya Jeng. Gimana caranya aku bisa ikutin Bu Indah ya? Aisyah, kamu nggak usah canggung sama saya ya. Kamu santai aja. Tapi ingat, kamu jangan pernah macam-macam sama saya. Karena saya nggak pernah akan lengah sedikit. Saya nggak akan macam-macam. Karena kita kan akan berteman dekat. Iya kan? Iya kan? Gimana ya caranya aku bisa ngecoba Bu Mirna? Aku harus bisa cepat keluar dari sini. Supaya nggak kehilangan jejaknya Bu Indah. Ya udah yuk, saya temenin kamu ke kamar. Apaan sih kamu? Jorok banget. Bersin itu ditutup. Aduh, ini kenapa dingin banget sih? Terus kepala aku tiba-tiba berat. Aduh, aku nggak kuat. Aduh, badan aku panas banget. Pegang deh. Bener-bener jorok deh. Bisa-bisa saya ketularan penyakitnya Aisyah nih. Ih, kalau flu biasa sih apa-apa, tapi kalau penyakit berbahaya gimana? Ih, mendingan saya mau keluar aja dari sini. Ya udahlah, saya tunggu kamu di depan kamar aja. Bisa enggak deket-deket kamu. Nanti yang ada virus kamu malah nular ke saya. Aisyah! Yes! Akhirnya, perempuan jahat itu satu beres. Sekarang aku harus cari cara gimana caranya aku bisa keluar tanpa ketahuan penjaga itu. Dewi nama kemana ini? Bapak, mau buang sampah, Pak. Udah penuh soalnya, nanti kalau bau saya dombalin nyonya. Maaf, Pak, jangan deket, bau banget. Bapak mau seragamnya bau sampah? Oh, ya udah kalau begitu silakan. Makasih ya, Pak. Ya. Ibu aman, Bu. Ibu aman, cepetan keluar, Bu. Cepetan, Ibu. Alhamdulillah. Udah aman, Bu. Mumpung penjaga yang punya baju tukang sapu nggak ada. Jadi sekarang udah aman? Aman. Kok Bibi bisa tahu sih nggak ada penjaga di sini? Ya tahu lah, Bu. Mina sudah hafal. Kalau jam segini nih, penjaga yang menyamar jadi tukang sapu itu pasti lagi pergi beli makanan. Ya udah Bi, saya titip Pelangi ya. Sekarang sih dia lagi tidur. Nanti kalau nangis, Bibi langsung kasih aja air susunya. Ibu tenang aja, nggak usah khawatir. Dedek Pelangi aman sama Bibi Mina. Ibu cepetan. Makasih ya Bi. Cepetan kembali ke rumah ini lagi ya. Siap Bi. Bu cepetan Bu. Oh gitu ya. Ya ampun, masih lama dong mobilnya selesainya. Oke deh. Mobil rusak, ada aja tuh mobil. Emang udah harus ganti mobil kali ya. Gak ada taksi lagi. Hah, Pak. Aduh, alhamdulillah. Pengen taksi datang taksi.
Mbak Aisyah? Pak, ayo Pak anterin saya. Ngikutin mobil taksi itu, ayo cepetan. Saya baru istirahat. Mau makan dulu, saya capek, lapar. Ya ampun, ya udah gini aja. Saya sewa motornya, saya bayar sekarang. Oh yaudah deh, nggak apa-apa kalau gitu. Pinjam helmnya Pak. Ini pakai Mbak ini. Ya, makasih Mbak ya. Hati-hati bawanya Mbak. Ya, Lumayan lah. makasih Pak. Ya. Hati-hati Mbak. Mana ya mobilnya Bu Indah? Nah, itu dia mobilnya Bu Indah. Untung aja masih bisa kekejar. Cepet dikit bisa nggak, Pak? Siap, Bu. Tunggu ya, Pak. Aduh. Halo, di mana alamatnya? Tenang Bu, tenang. Ibu taruh aja emasnya di bangku yang deket Ibu. Setelah Ibu taruh emasnya, nanti aku WA alamatnya, oke? Tunggu deh. Maksudnya perhiasan saya yang mahal ini saya taruh aja di bangku. Nanti kok ada yang ngambil bagaimana? Enggak bisa. Kamu kasih tahu dulu alamatnya di mana. Oh, nggak bisa ya? Ya udah, perjanjian kita batal. Ya oke lah. Oke, saya taruh ya. Nanti alamatnya tolong di WhatsApp. Saya tunggu sekarang juga. Ya Indah Subroto, tenang aja. Aku WA alamatnya. Jadi di sini nih alamatnya Aisyah. Ayo Pak. Sepertinya sudah aman. Siapa kamu sebenarnya, hah? Jawab! Ah! Tunggu! Jawab, Bang. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu ngasih alamat ke Bu Indah? Alamat apa yang kamu kasih, hah? Aku gak ada urusan sama kamu. Urusan aku sama Indah Subroto. Aku mau hancurin keluarga dia. Tunggu! Kamu bilang kamu mau hancurin keluarganya Bu Indah. Berarti tujuan kita sama. Apa kamu mau bekerja sama dengan aku?
Tapi kamu janji sama aku, kamu gak akan ungkit-ungkit lagi soal Aisyah kembali. Kalau aku butuh bantuan kamu, aku akan hubungi kamu. Itu yang aku mau. Setuju? Oke. Ashanti. Halo, Ashanti? Rehan, aku punya kabar bagus. Aku udah nemuin orang yang ngasih clue ke Bu Indah kalau soal kami kembar. Dan aku udah berhasil ajak dia kerja sama Rehan. Halo, apa? Serius? Siapa? Dan dia setuju. Siapa orangnya? Katakan. Ternyata dia adalah orang yang punya dendam sama keluarganya Bu Indah. Ini benar-benar berita yang hebat. Thank you. Kau memang benar-benar bisa dipercaya. Aku nggak salah orang. Aisyah, loh, kerja di dapur kan bukan tugas kamu. Nanti semuanya bisa kacau. Lagian kan kamu tahu di sini itu tempat bikin makanan untuk pasien. Maaf Mbak Ani sebelumnya. Tapi saya udah izin kok sama juru masaknya. Dan kebetulan katanya di dapur ini dibutuhin tenaga kerja. Jadi saya diizinin. Dan kebetulan juga saya udah pegang daftar-daftar menu pasien. Ya udah. Dengan sibuk kayak gini, aku bisa sedikit teralihkan dari kangen aku sama Pelangi. Ya Allah! Astagfirullahaladzim! Kamu ini gimana sih? Kok bisa jadi kebakaran kayak gini? Mas, saya nggak tahu, Bang. Kebakaran! Astagfirullah. Ya Allah, tolong kebakaran! Ada kebakaran! Tolong, Mas, berhenti, ada kebakaran! Tolong! Tolong, ada kebakaran! Siapa di dalam? Siapa yang ada di dalam? Cepat katakan. Kebakaran di dapur. Ada sama Aisyah. Cepat, pemadam apinya mana? Cepat, ambil. Jangan cuma diam, ambilkan pemadam apinya, cepat. Halo, kirimkan orang. Ada kebakaran di dapur, cepat datang, cepat. Sekarang begini, selimutnya. Cepat. Selimutnya aku sekarang. Ayo cepat. Aku kesana, aku ke dalam. Pak, di dalam bahaya, Pak. Ada kebakaran, Pak, bahaya. Apinya, Pak, bahaya. Karena itulah aku harus ke dalam. Kalau tidak, mereka bisa mati. Hati-hati, Pak. Kalian tidak apa-apa? Hati-hati, Rehan. Ayo cepat, keluar cepat. Aisyah, kamu nggak apa-apa? Iya, Rehan, aku baik-baik aja. Tenang, kita keluar sama-sama. Ayo. Rehan, maafin aku ya. Gara-gara aku
aku, semua isi rumah sakit hampir aja terancam bahaya. Aku maklum kok mereka marah sama aku. Karena keteledoran aku nggak konsen bekerja, jadi terjadi seperti itu. Kalau kamu mau pecat aku ikhlas, Rehan. Aisyah, tenang. Kamu gak akan aku pecat. Aku tahu kamu gak sengaja. Dan itu yang terjadi adalah kecelakaan. Kamu gak usah mikir macam-macam. Tenang. Tenang aja. Ternyata si Aisyah ini emang perempuan picik ya. Dia sengaja ngerayu Pak Rehan. Pasti dia mau diistimewakan di sini. Lihat aja ya, aku nggak akan biarkan. Persis nih alamatnya. Sama banget seperti yang dikasih oleh laki-laki misterius itu. Aisyah, sebentar lagi kamu akan terbongkar rahasianya. Assalamualaikum. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng. Cari siapa, Neng? Ibu, saya mau ketemu dengan Aisyah, bisa? Aisyah mana ya? Tapi ini rumahnya Aisyah kan? Atau di rumah ini ada yang namanya Aisyah? Oh, Aisyah itu sih ibunya Mas Barja. Tapi sudah meninggal, Neng. Iya. Ya ampun, Bu. Berarti saya ditipu nih. Keterlaluan. Kerjain. Makasih ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang ajar. Aku ditipu. Awas aja, nanti akan kubalas. Saya Nenda Subroto. Dia pasti kesel banget. Tahu itu alamat palsu. Lumayan. Emas dari dia pasti lumayan nih harganya. Bang, nanti transferin aja ya. Aku gak bawa tas, jadi gak bisa bawa banyak cash. Ini mahal loh, sekitar 100 jutaan. Mana cepet aja lah cash lah. Apa? Kok ini emas? Mas apaan, Mas Parjo? Ini imitasi, Boy. Imitasi? Sialan. Jadi dia juga menipu aku. Wah, sialan. Ashanti masih molor. Itu artinya dia nggak kabur, nggak pergi kemana-mana. Situasi aman. Alah, ternyata Bu Mirna percaya. Padahal itu kan cuman guling. Untung Bu Mirna nggak ngecek sampai deket. Nah, kayak gini bedanya. Sebentar. Keren. Kelihatan kayak orang beneran. Bi, udah sekarang Bibi bawa aku keluar. Cepetan. Bohongin mau aja. Minah bawain apa ini? Masa nggak kelihatan? Udah tahu, ini gorengan. Ini kopinya. Wah, sini. Dan ini koran. Beritanya seru banget. Oh, iya. Lo baca kan? Belum. Kebetulan Tuan sama Nyonya sudah baca. Nih, baca. Boleh. Wah, tahu saja kesana. Ya udah, terima kasih, Bu. Ya, makan, cepetan. Iya. Biar kenyang. Ya, baca dulu lah. Messi.
sibuk aja itu orang. Kalau dipikir-pikir, kok posisi tidur Aisyah agak aneh ya? Masa kaku begitu? Sepertinya ada yang nggak beres nih. Aku harus ngecek. Bibi, aku harus masuk sebelum dia. Aku harus masuk lewat jendela. Buat hati, Bu.